Halo, balik lagi sama gue Kuravan Wancana Anomena. Dan ya, balik lagi sama gue di konten Anime News gitu aja. Jadi ya, Anime News gitu ya pada minggu kali ini. Dan gue record tanggal 22 nih kan, tanggal 22 Mei 2023 tepatnya gitu aja ya. Dan pada video kali ini ada 3 gitu ya, new anime gitu aja, anime baru gitu ya, yang diumumin sekarang ya. Diumumin sekarang bener. Dan ada yang keluar tahun 2024, ada yang bentar lagi gitu ya, ada yang 2024 gitu ya. Jadi buat kali ini, ini kabar kali ini gitu ya, ada 3 kayak biasa anime-anime baru gitu ya, anime-anime baru yang bakal keluar gitu ya, dari MAPPA ya, dari studio MAPPA ya. Ini 2 anime yang bakal keluar dari studio MAPPA gitu ya, yang garapan MAPPA gitu cuy. Dan ini satunya adalah anime random aja gitu cuy, isekai gitu ya, kayak si isekai, lihat dari posterasi isekai. Nah, kita mulai aja dari, kita sisain aja ya MAPPA terakhir, karena ini bakalan cepat gitu cuy. Yang pertama itu ada dari ini bahasa Inggrisnya The Wrong Way to Use Healing Magic gitu. Ini anime isekai gitu ya, genrenya action fantasi doang. Dan studionya yang garapnya ini anime ada 2 ya. Pertama ada Studio Ed sama Shin A Animation. Untuk Shin A Animation kita sering dengar ya, studionya garap anime. Tapi untuk Studio Ed gue baru dengar juga apa namanya tuh garapannya dari Studio Ed gitu ya. Ini kurang kurang ke kanan, kurang ke sini. Nah, untuk yang scene animation ya udah ada lumayan banyak gitu ya. Ini ada, ini Kako no Riza Tinazuke, terus ada Boku no Kokoro yang baru keluar gitu ya. Ada Jujutsu Takagi-san gitu ya. Ada Mashiro no Oto gitu. Ada banyak lah ya garapan dari Scene A Animation. Dan yang paling terkenal itu adalah Juzo Takagi-san ya, dari semua anime garapannya dia, dari Kokuo no Inazuke nih, Hachinan ya. Ini yang paling populer di Shin A Animation itu adalah itu ya, Juzo Takagi-san gitu cuy. Dia anime slice of life, romance gitu ya. Dan sekarang dia bakal mencoba gitu ya, jadi ngegarap anime isekai ini. Jadi salah satu anime isekai pertama dia setahu gua gitu ya, Shin A Animation, karena gue juga jarang denger juga Shin A Animation garap anime isekai gitu ya. Kita lihat aja ini geraman terbaru dia, kalaupun barang Studio Ed yang sini baru satu ini doang gitu ya, untuk ngegarap animenya untuk di sini ya kan. Dan ini dia ngeluarin PV terbarunya dan bakal keluar di tahun 2024 gitu ya. Ini gak bisa gue play, gue taruh di deskripsi nanti ya. Untuk kalau misal ke cut berarti copyright gitu cuy, gitu aja. Nih sama ambil gue post ya. Nah, ini kelihatan gitu ya, dipanggil kayak biasa ya, kayak anime biasa dipanggil, ada manusia panggilan reinkarnasi. Tapi untuk kali ini itu dia itu manusia panggilan itu ya, manusia panggilan yang dipanggil dari bumi ke isekai buat jalanin satu kasus gitu ya, untuk menyelesaikan suatu kasus lah ya, dipanggil. Nah, sini kelihatan sini ada lingkaran sihirnya di sini, lingkaran sihir yang gak pernah gue lihat sebelumnya. Kalian tahu ya, udah banyak kasusnya juga bahwa anime isekai tuh lingkaran sihir tuh biasanya tuh hampir sama, karena ya cuman dirubah-rubah dikit doang gitu cuy, modifikasi dari yang biasanya dimodifikasi sedikit. Nah, ini belum pernah gue lihat, tetapi tetap pakai unsur itunya apa namanya, pentagramnya ya di dalam lingkaran nih. Kalau kalian lihat dalam ada lingkaran pentagramnya sekilas gitu cuy ya. Walaupun sini ada ditambah pakai tambahan apa gitu cuy, di sini juga di dalam lingkarannya juga ada bulatan-bulatan ya, inovasi lingkaran sihir baru lah ya. Dan untuk efeknya, juga efek lingkaran sihir juga cukup wah gitu ya. Untuk anime isekai ini cukup, karena efeknya dari itu cukup wah. Dan gue apa namanya tuh expect
nanti sihir-sihirnya bakal keren banget. Nah, sini dipanggil itu 3 orang ya, 2 cowok 1 cewek. Itu yang untuk karakternya, grafik animasi apa namanya tuh, visual karakternya kita lihat aja nanti ya nih. Oke. Oke, untuk animasi apa animasi kan, untuk animasinya biasa ya, kayak animasi kayak ya kan, biasa lah ya, standar gitu ya animasinya. Dan untuk dari visualnya juga, dari karakternya juga, nah sini ada item-item gitu ya, ini untuk matanya shadowing gitu cuy, untuk shadowing ya kan. Jadi cukup detail lah ya nih buat karakternya, buat ngeciriin gitu cuy. Nah kalau dari bentuk mukanya juga beda gitu ya, dari bentuk mukanya beda ya, bukan kayak copy atau sama tinggal rubah rambut doang ya kan. Beda, dan ya dari segi karakternya cukup menarik lah ya. Dan lihat dari PV ini ya, bagi gue yang salah satu suka genre isekai dan udah banyak banget nonton anime genre isekai, cukup menarik gitu ya gua, untuk cukup menarik gua gitu ya buat nungguin ini anime di tahun 2024 gitu ya. Jadi tadi ketemu raja segala macem gitu ya, gue asumsikan si karakter utama kita, si rambut biru ini sama kayak itu yang namanya apa namanya tuh, yang kayak sekai buat masak yang gak dapat juga. Dia itu kemungkinan jobnya dapatnya atau dapat sihirnya itu kayak unexpected dari yang orang biasanya gitu ya, yang dari teman-temannya, dari temennya duanya itu gitu ya. Tapi yang nanti gue sorot bakal nanti, kalaupun misalnya emang begitu ceritanya gitu ya, apakah hubungannya tetap baik sama teman-teman dua temennya itu kalau misalnya ceritanya begitu. Ini source-nya dari light novel, dan gue belum pernah baca light novel sama sekali ya kan. Jadi yang dipanggil 3 orang ketemu raja ya kan, ada rajanya, terus tiba-tiba di sini dia jadi kayak petani gitu desa, yang gue asumsikan berarti itu sama kayak yang anime isekai garapan apa gitu, yang cuman bisa belanja online gitu ya. Ya kayak gitu ya, ini OP gitu ya, another anime OP, tapi dengan cara bukan kayak dari giveaway dari giveaway dari dewa gitu ya, cuman unexpected aja ya, skillnya unexpected dari unexpected ya kan, dari biasanya terus jadinya OP ya. Tapi kalau gue lihat ini anime OP isekai pada umumnya sih ya, dan kayaknya sih nggak nyampe 8 sih ya ratingnya gitu aja. Anime yang model-model kayak gini gitu ya, model kayak gini ceritanya, alurnya itu biasanya nggak nyampe 8 gitu ya. Kenapa? Karena emang udah lumayan banyak anime yang kayak gini dan nggak terlalu wah banget juga gitu ya. Tapi untuk orang-orang kayak gue gitu dan beberapa orang suka anime yang model kayak gini. Tapi kalau misalnya kebanyakan dan nggak ada yang alurnya yang wah banget gitu ya, jadinya bosan juga ya genre ini gitu ya. Jadi ini yang namakan itu mah anime isekai pada umumnya cuy gitu ya. Ya tetap lah ya, untuk anime isekai favorit gue untuk yang alurnya tuh berat tetap Re:Zero ya, Re:Zero, terus Rising of Shield Hero season ke-1 gitu cuy ya. Season ke-1 itu menurut gue masih OG gitu ya, masih yang ceritanya tuh keren banget, yang bagi gue itu masterpiece ya kan. Mungkin satu lagi yang ya baru keluar ya belum lama, yaitu Isekai non Biri. Antara 3 itu yang menurut gue anime isekai yang OG gitu, yang duanya alurnya berat dan satunya ringan, dan bisa dapat 8 juga gitu, bagus ya ratingnya, dan nggak ngebosenin, nggak kayak anime isekai pada umumnya. Kalaupun dia itu emang OP gitu ya, anime OP, karakter MC-nya tuh OP gitu ya. Itu kayak contoh yang alurnya ringan dan gue suka, dan nggak apa namanya tuh, nggak standar anime isekai pada umumnya lah ya. Jadi ada yang apa namanya tuh, titik menariknya tersendiri kalau isekai non biri. Tapi kita lihat aja nanti ini bakal gimana di tahun 2024.
tapi prediksi gue ini kayak anime isekai OP pada umumnya, dan ratingnya kemungkinan bakalan 7-an gitu ya, 7/10-an ya kan, entah 7,5, 7,3, 7,6 di antara segitu. Tapi kita lihat aja nanti misalnya ada konflik-konflik, biasanya kayak anime-anime gitu kan ada konflik-konfliknya gitu, ada konflik yang ibaratnya tuh kayak berat banget, yang intensnya lah ya kan, klimaksnya ya, cerita di klimaksnya itu nanti gimana di anime ini diceritanya, dan misalnya klimaksnya bagus banget dan endingnya juga bagus banget dan puas gitu ya. Jadi intinya tuh dari klimaksnya itu, dari konfliknya itu adalah kepuasannya gitu ya, puasan dari endingnya ya kan. Contoh gitu ya, misalnya di anime Tatenusa itu si putri mainnya gitu yang ngefitnah si pahlawan perisai ya kan, dia jadinya begitu. Terus juga gereja 3 pahlawan ya, kalau gua nggak salah ingat, itu pendetanya akhirnya berakhir seperti itu. Menurut gue itu yang namakan memang udah dapat banget ya puasnya gitu cuy. Dan itu juga harus didukung dengan build karakter dari villainnya yang harus bisa bikin penontonnya tuh kesel gitu ya, kesel dan pengen mukulin gitu ya rasanya. Nah, itu kalau udah dapat satu anime yang yang karakter pilihannya atau salah satu karakternya udah bisa bikin menonton kayak gitu, itu udah bagus banget gitu ya dari build karakternya. Tapi ini kita lihat aja nanti, untuk next update-nya kita tungguin aja. Ini baru kasih tahu cuma 2024 doang. Jadi kita tungguin aja nanti untuk next update-nya dan next PV-nya mungkin lah ya. Dan selanjutnya ada dari garapan anime MAPPA. Ini apa namanya tuh, original TV anime ya. Jadi bakal keluar di bulan Januari ya kan, entah awal-awal Januari atau pertengahan, tapi yang pasti Januari gitu ya, di winter. Dan ini animenya source-nya original, berarti emang benar-benar garapan dari MAPPA gitu cuy. Dan genrenya di sini masih TBA. Terus ini kita lihat dari sinopsisnya. Nah, ini Story of Aladdin Toboshi gitu ya. Jadi ini ceritain tentang si Aladdin Toboshi ya. Ini Young Man, ini mungkin kita lihat aja ya dari PV-nya, dan mudah-mudahan tidak copyright cuy. Ini kita pause aja lah ya. Nah, ini masih tulisan. Ini dari grafiknya. Ya, ini kalau kalian lihat ini kayak model-model visual itu anime tahun-tahun dulu ya, 2010-an ya mungkin, bukan tahun-tahun dulu sih, 2010 2011 ya, tahun-tahun segitulah ya. Kalian tahu lah maksudnya kayak model-model visual anime dulu, tapi sekarang gitu ya, tapi versi sekarangnya, versi encannya gitu ya, versi encannya. Ini kalau gue lihat dari sekilas dari visualnya itu gitu, mengingatkan gue dengan anime dulu gitu ya. Anime dulu itu kayak gini visualnya gitu ya. Dan ya itu ya animasinya sih yang apa sih, nggak usah ditanyain lagi. Dan bentuk mukanya juga kayak gini gitu ya. Ini model-modelnya kayak anak muda gitu aja. Ini fighting kayaknya sih ya. Kalau gue tebak ini kayaknya sih fighting sih. Ya kayaknya sih fighting sih ya. Kalau lihat dari alurnya kan dari latar tempatnya sekolahan, dan berarti di sekitaran sekolahan ya, itunya latar tempatnya bakalan di sekitar sekolahan, rumah, taman, terus sekolah ya kan, lapangan gitu ya, di antara segitu. Dan ada karakter yang visualnya tuh kayak gambarin kayak pentolannya sekolah itulah ya, premannya. Dan mungkinan bakalan mungkin action tapi nyeritain tentang kenakalan remaja, kemungkinan begitu sih ya. Karena ini dari genrenya juga masih TBA gitu ya, masih to be known ya kan, nggak dikasih tahu ya kan. Dan ini teasernya, semua dari teasernya ada di deskripsi ya, kalian bisa cek. Baru cuman kayak gitu doang. Sini ada topan-topan, dan juga ada kasih lihat
kayak villainnya tadi yang duduk gitu ya, yang duduk keren banget. Dan sini kayak ada bajunya sama kayak si organisasi apa gitu ya. Itu ya, mungkin kita tungguin aja dari Bocirigi gitu ya, bakal keluar di bulan Januari 2024 dari studio MAPPA. Jadi source-nya ini original, jadi nggak ada yang tahu nanti bakalan gimana ceritanya, karena emang original, kan biasanya dari light novel atau manga gitu ya. Ini original, berarti emang benar-benar karangan dari studionya gitu ya. Dan selanjutnya ada dari studio MAPPA juga gitu ya, genrenya fantasi ya kan, yaitu Alice to Trace ya, Nomobaroshi Kojo gitu ya. Ini movie gitu ya, dan source-nya juga original juga ya kan. Ini direktor Mari Okada ya kan, dari direktornya. Dan ini anime original dari MAPPA juga gitu ya movie-nya. Dan ya seperti biasa anime movie ya kan, dari secara visualnya, animasinya itu bagus banget kayak biasa ya. Anime movie biasanya emang kayak gitu, dari visualnya itu bagus banget gitu ya, dari visual itu bagus banget. Dan di sini itu tunjukin juga, karena kenapa, karena emang untuk movie kan 1,5 jam 2 jam gitu aja. Dan kalau misalnya anime gitu ya 12 episode dengan totalin 24 gitu ya, 24 menit gitu. Misal totalin berapa tuh ya, 12 kali 24 menit gitu ya. Mungkin ya budgetnya bisa gitu ya. Ini visual, tapi dari visualnya sih keren sih ya, dari angle-angle-nya, animasinya, semua keren. Kalau anime movie gue jarang sih ngelihat yang visualnya sama animasinya kurang, kebanyakan bagus-bagus gitu ya. Lagi ini kan salah satu studio terkenal juga, dan ini bagus banget ya, visualnya bagus banget. Kalau kalian lihat visualnya, gila boy, visualnya bagus banget sih. Ini budgetnya sih nggak main-main gitu ya buat ngegarap ini anime movie gitu ya. Ini visualnya ya kan. Untuk sinopsisnya ya kan, ini 33 tahun ya, 3 tahun SMP ya kan, murid Masamune, karakter utamanya Masamune gitu ya. Ini tinggal di kota, ini where time has stopped, jadi waktunya berhenti ya karena suatu ledakan di Steelwork Factory. Apa Steelwork, gua lupa apa bahasa Indonesia, apa sih, pabrik besi gitu ya. Di sini genrenya fantasi gitu ya. Ini kayaknya kayak dilihat nih tempatnya kayak factory gitu. Dan ini kayak tetap ke kondisi itu yang fantasinya lebih ke itu ya, kayak lebih kayak ke Suzume gitu cuy, lebih kayak ke Suzume fantasinya kalau gue lihat gitu ya, bukan fantasi misalnya si dapat ngeluarin sihir atau apa gitu ya. Kalau gue lihat di sini kan dari PV-nya, fantasi itu lebih kayak ke ceritanya lah ya, kayak ke Suzume kan kayak gitu ya, fantasinya lebih ke situ. Kalau fantasi yang biasa itu tuh kayak manusia setengah hewan gitu ya, atau gimana gitu ya. Tapi ini fantasinya lebih kayak ke Suzume gitu ya. Dan ini kita lihat aja, ini kayaknya sih bakal bagus banget gitu ya. Dan full trailernya ya, trailer keduanya full ngasih pemandangannya ya, dan sedikit animasinya tadi ya. Dan bagus banget gitu ya, dari trailernya bagus banget. Ini dari nunjukin visualnya gitu ya. Jadi kalian tungguin aja ini ya, anime ya kan, dan bakal keluar di fall 2023 di akhir tahun ya kan, di Jepang 15 September gitu ya. Mungkin nggak tahu ya di Indo, mungkin bakal Januarinya mungkin, atau akhir tahun gitu ya. Jadi akhir tahun ada movie-nya, terus Januarinya ada Buchigol gitu ya. Jadi mungkin itu aja ya kan pada pertemuan kita pada video kali ini gitu ya. Ada 3 gitu ya, seperti biasa anime baru gitu ya. Ya sekian dari gua, goodbye, dadah.